Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amita Tarina Meifa, NIM 2101020025 dari Prodi Akuntansi kelas 3A1. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan makalah bank dan lembaga keuangan lainnya yang berjudul Manajemen Perbankan yang diajarkan oleh dosen pengampu Pak Rizky Andrinaldo SEMAK. Di sini saya akan membahas tentang 1. Konsep manajemen perbankan, 2. Mengatur dan menata aktiva bank, 3. Manajemen permodalan. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang konsep manajemen perbankan. Langkah pertama yang dilakukan oleh top manajemen bank, yaitu para anggota direksi bersama-sama dengan komisaris adalah menyusun ramalan bisnis dengan melihat kondisi internal dan eksternal. Kondisi internal yang perlu dilihat dalam konsep manajemen bank guna perumusan pendapatan dan biaya. Sedangkan kondisi eksternal yang perlu ditelaah adalah peraturan yang berlaku, situasi moneter lokal dan nasional, kondisi perdagangan, situasi moneter dan perdagangan internasional. Secara ringkas, ada dua macam kebijaksanaan bank yang perlu diperhatikan dengan sungguh-sungguh, yaitu 1. Kebijakan yang dirumuskan sesudah pertimbangan matang terhadap konsekuensi dari semua pilihan yang tersedia. 2. Kebijakan yang timbul dari tindakan tunggal atau yang berulang-ulang. Pembahasan selanjutnya yaitu mengatur dan menata aktiva bank. Mengatur dan menata aktiva adalah pengelolaan semua harta kekayaan bank dan semua kewajiban bank. Sering pula diartikan sebagai pengelola sumber dana dan pengelokasiannya. Yang pasti adalah keseimbangan antara dua sisi dari neraca bank merupakan tugas yang rutin dari manajemen bank. Artinya keseimbangan antara aktiva dan pasiva yang tergambar dalam neraca bank merupakan bagian yang amat penting dalam tugas-tugas manajemen bank. Pengelolaan aktiva dan pasiva bank walaupun dapat dibahas satu persatu, tetapi merupakan bagian yang perlu disatukan dalam penelaannya. Aktiva dan pasiva adalah dua sisi dari gambaran keuangan bank, baik yang berbentuk kekayaan atau harta milik bank maupun hal-hal yang menggambarkan posisi utang, kewajiban dan modal bank. Keduanya harus mencapai keseimbangan, di mana faktor yang dapat menyeimbangkan di antara keduanya adalah rugi dan laba dari bank tersebut. Pembahasan terakhir yaitu manajemen permodalan. Pengertian modal, ada perincian komponen dari masing-masing modal tersebut adalah sebagai berikut. Modal inti terdiri dari modal disetor secara efektif oleh pemiliknya. Modal pelengkap terdiri dari cadangan revaluasi aktiva tetap, yaitu cadangan yang dibentuk dari selisih penilaian kembali aktiva tetap yang telah mendapat persetujuan Direktorat Jenderal Pajak. Kemudian strategi permodalan, secara klasik kita menyebut bahwa bank adalah lembaga kepercayaan. Oleh karena itu, bank dituntut untuk selalu menjaga kepercayaan masyarakat, menggunakan semua perangkat operasionalnya untuk mampu menjaga citra di masyarakat. Fungsi modal bank yaitu melindungi para penyimpan uang deposan dari kerugian yang timbul. Walaupun pernyataan di atas mengandung kebenaran, tetapi tidak cukup merupakan sikap-sikap asli dari fungsi protektif dari modal bank. Jadi kesimpulannya yaitu sistem perbankan di Indonesia saat ini merupakan salah satu poros yang memiliki berbagai macam kegunaan selain menjadi salah satu sektor penanam modal. Sistem perbankan merupakan sebuah fasilitas untuk mempercepat pertumbuhan perekonomian melalui jasa layanan perbankan yang disediakan oleh bank umum. Masyarakat mendapatkan kemudahan dalam hal transaksi ekonomi. Masyarakat yang menggunakan jasa layanan perbankan tentunya terikat dalam hubungan kontraktual antara bank dan nasabah. Hubungan kontraktual dalam perspektif 1339 KUH Perdata menyebutkan bahwa adanya persetujuan dari para pihak untuk mengikatkan diri dalam perjanjian yang berlaku seperti undang-undang bagi para pihak. Berdasarkan perjanjian tersebut kemudian lahir rahasia bank, di mana dalam pengaturan di Indonesia rahasia bank merupakan segala bentuk informasi yang terkait dengan nasabah. Pemberlakuan rahasia bank di Indonesia bersifat relatif, di mana dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Sekian penjelasan dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.